Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-46 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kala tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tapanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa habis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengalahkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang mengajur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap, sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang menindis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada lelalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Aku akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang diantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu keselamatan berada di dalam Allah. Sekali lagi, keselamatan berada di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca panjang ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bagaimana Allah bernubuat melalui Nabi Yeremia. Dan nubuat ini merupakan peringatan keras bagi Yehuda.
untuk boleh menentukan arah mereka, bahkan prioritas kehidupan mereka. Ketika kesulitan atau masalah menghadap, Allah berfirman, jangan sekali-sekali menjadikan kehebatan manusia beserta apa yang kita miliki menjadi alat untuk boleh menentang Allah. Namun ketika Allah berfirman dan berkehendak, mari kita ikut kehendak Allah. Jangan pandang apa yang kita miliki, tapi pandanglah Dia yang berfirman. Sebab Dia yang telah berfirman adalah Allah yang luar biasa. Pernah kita mengingat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana Firaun yang terus menyia-nyiakan kesempatan besar yang Tuhan berikan kepadanya. Sampai Tuhan mendatangkan murkanya, menghukum Firaun, sehingga dia boleh melepaskan umat pilihan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat perenungan yang boleh kita renungkan hari ini, bagaimana nubuat yang boleh disampaikan Yeremia kepada bangsa itu, bangsa Yehuda, terkhusus kepada Mesir, yang dimana nubuat ini berbicara tentang penghukuman Mesir yang diberitakan lagi khususnya di 3 kota penting, yaitu penting Mesir, yaitu Migdol, bahkan juga Tanpanhes dan Memphis. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada suatu nama disebut yaitu Apis, yang dimana di dalam kekuatan mereka ini juga gagal, dan tentara wayang Mesir yang kekuatannya sangat dibanggakan juga tercerai-berai ketika murka Allah dinyatakan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nubuat ini berusaha memimpin Yehuda ke arah dan prioritas yang benar, yaitu keselamatan sebagai sebuah bangsa. Bukannya sebuah gengsi atau kemerdekaan yang membuat bangsa itu boleh mengalami sukacita, tetapi suatu prioritas yang benar, yaitu keselamatan sebagai sebuah bangsa. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat di ayat ke-27 sampai ke-28 jelas dikatakan oleh firman Allah, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Suatu kabar sukacita yang boleh disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, bahwa akan ada keselamatan bagi bangsa mereka ketika mereka ikut akan kehendak Allah, ketika mereka mau taat atas firman Allah yang boleh disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, satu kabar sukacita yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa keselamatan akan dinyatakan bagi mereka yang sungguh percaya kepada Allah. Hanya yang penting kita miliki, yaitu hati yang siap menerima itu, hati yang siap dipimpin oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh nubuat firman Allah melalui Nabi Yeremia, bahwa mereka tidak akan mengalami kesukaran, tapi dikatakan bahwa Allah akan memelihara kehidupan mereka. Dikatakan, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Suatu pesan yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa yang telah mengalami malapetaka itu. Allah masih terus mengasihi mereka. Allah telah memberikan ganjaran yang tepat atas setiap tindakan yang mereka yang salah. Namun di balik ganjaran itu, Allah menyediakan kasih yang luar biasa. Allah tidak membiarkan mereka ditindas. Allah menyediakan keselamatan bagi suatu bangsa itu. Prioritas yang luar biasa diberikan kepada mereka. Oleh karena itu,
Karena firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita suatu hal yang luar biasa, yaitu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini merupakan peringatan keras bagi bangsa Yehuda, bahkan terkhusus bagi kita orang Kristen pada saat ini, di dalam menentukan arah dan prioritas dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu, Bapak Ibu terkasih? Mari kita renungkan perjalanan kehidupan kita. Ketika kesulitan atau masalah menghadap, kemanakah kita berlari? Karena firman Tuhan hari berkata, janganlah sekali-sekali menjadikan kehebatan kita untuk boleh menentang kehendak Allah, atau kekuasaan atau koneksi yang kita miliki ke pemerintah yang tertinggi, ataupun uang yang kita miliki, ini menjadi suatu parameter bagi kita untuk menentukan tindakan kita. Namun jadikan kehendak Allah itu menjadi parameter bagi kita untuk menentukan arah kehidupan kita di dalam mengalami berkat, bahkan sukacita yang daripada Allah. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah menentukan parameter kehidupan kita, maka kita akan berjalan, bertindak sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di akhir renungan ini saya mau katakan, janganlah khawatir, sebab ujung dari semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah keselamatan dari Allah. Jangan pernah bimbang. Ingat, apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita, ujungnya adalah suatu keselamatan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Keselamatan berada di dalam Allah. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan gentar, tetap setia, lakukan kehendak Allah. Tentukan parameter kehidupan kita hanya di dalam Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami tetap setia terus, bahkan terus tertuju kepada Allah dan menentukan arah hidup kami hanya kepada Allah, sehingga kami boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Allah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Habis Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.